Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Fariha. Nah, kali ini saya ditemani oleh dua narasumber mbak-mbak yang cantik-cantik nih. Silahkan memperkenalkan diri dulu mbaknya. Saya Kurnia Puspita Wulandari dari Relawan Pajak 2023 dari Yayan Kudus. Oke. Saya Siti Fajriyati, biasa dipanggil Siva. Saya di sini menjabat jadi sekretaris Tech Center periode 2022 dan kebetulan saya juga turut andil dalam seleksi relawan pajak 2023. Oke, gimana kabarnya nih mbak-mbak? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja? Ini lebih sibuk ke fokuskan menjadi relawan pajaknya. Kalau Mbak Syifa Kalau saya lebih fokus ini sih mengembangkan Tech Center juga. mengembangkan Iya, tech center ya. Nah, baru-baru ini kan relawan pajak itu kan dikukuhkan ya oleh DJP kalau nggak salah dan dinaungi juga oleh tax center. Nah, bisa diceritakan nggak sih tax center itu seperti apa? Oke, Tech Center itu terutama Tech Center IAIN Kudus, dia atau organisasi itu dia sebagai wadah untuk mahasiswa untuk mendalami perpajakan serta organisasi ini tuh adalah pencetus dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Kudus. Oke, jadi baru berdiri 3 tahun yang lalu dan alhamdulillah memiliki kegiatan rutinan selama setahun, yaitu rutinannya seperti seleksi relawan pajak, kemudian ada asistensi pelaporan SPT untuk dosen yang di IAIN dan alhamdulillah sudah berjalan selama ini. Oke, jadi berdirinya 3 tahun lalu dan udah berjalan sampai saat ini ya. Iya. Nah, kalau untuk anggotanya sendiri tuh harus dari Fakultas Ekonomi atau mungkin non luar fakultas boleh nih daftar? Oh ya, saat ini untuk pengurus Tech Center kita merekrut baru dari lingkup Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Kak. Jadi awalnya tahun 2020 itu kita ngerekrut dari akuntansi syariah saja. Setelah tahun berikutnya kita baru merekrut dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Oh gitu ya. Tuh, Jadi iya. bertahap gitu ya Ya, bertahap merekrutnya. dulu. Oke. Tapi kegiatan-kegiatan selain yang tadi disebutkan itu ada lagi nggak sih? Oh ada, itu kita kan ada departemen Student Tax Club di mana kita menyelenggarakan program kayak ya diskusi interaktif, terutama peraturan perpajakan terbaru. Seperti tahun kemarin itu kan ada peraturan harmoni perpajakan atau UU HPP, di mana kita mempelajari lebih dalam apa itu undang-undang harmonisasi perpajakan yang baru. Kemudian kita ada sosialisasi perpajakan bagi mahasiswa akuntansi syariah. Tahun kemarin kita ngadain kolaborasi sama HMPS akuntansi syariah. Kemudian kita mengambil narasumber dari KPP Pratama Kudus untuk sosialisasi perpajakan. Oke, jadi kegiatannya banyak sekali ya Iya. ternyata. Nah, kegiatan baru-baru ini kan ada proses rekrutmen relawan pajak ya? Iya. Nah, itu bisa diceritain nggak sih relawan pajak itu apa gitu? Mungkin silakan Kak Kurnia. Relawan pajak sendiri itu fungsinya untuk membantu KPP ya, pegawai KPP itu untuk pelaporan SPT tahunan, wajib pajak sama yang badan fungsinya. Dan kalau tugasnya itu di sana kita juga membantu para pegawainya, kita diterjunkan langsung, diarahkan juga, itu ada yang di bagian pelayanan, ada juga yang di bagian untuk khusus pelaporan SP. Oke, jadi relawan pajak itu orang yang membantu KPP gitu ya Iya, dalam asistensi pelaporan SPT untuk wajib pajak ya. Wajib pajaknya itu meliputi badan dan juga orang pribadi. Nah, kalau jangka waktunya sendiri itu berapa bulan mungkin atau berapa tahun? Untuk jangka waktunya menjadi relawan pajak itu 2 sampai 3 bulan. Oh, 2 sampai 3 bulan. Itu mulai kapan? Udah mulai apa belum? Itu udah mulai dari kemarin ya, Senin itu udah dimulai. Dan saya dapat shift yang hari Senin, Mm-mm. itu kita digilir satu hari itu 12 orang.
Oh gitu, Ya. satu hari 12 orang. Nah, kalau anggota dari relawan pajak itu siapa aja sih? Mungkin cuma khusus mahasiswa ataupun boleh masyarakat umum nih boleh ikut menjadi relawan. Coba Kalau Oke. untuk seleksi relawan pajak itu kita yang penting nyeleksi yang tidak ada kegiatan mata kuliah, Kak. Kegiatan mata kuliah. Jadi untuk orang luar juga boleh, Mhm. asalkan saat interview nanti atau saat mengerjakan soal dia memenuhi ambang batas atau memenuhi yang dipersyaratkan. Karena kan kita nggak hanya ngerekrut gitu aja, kita ada seleksi tertulis atau CBT. Itu dibuat oleh dosen, kemudian setelah hasilnya keluar siapa saja yang lolos, kemudian dilaksanakan interview. Oh gitu ya. Oh. Jadi proses rekrutmennya itu bertahap ya. Ya, Jadi bertahap. bisa untuk mahasiswa ataupun non mahasiswa yang penting tidak sedang melaksanakan perkuliahan dan Perkuliahan. juga memenuhi nilai ambang batas Iya. seperti itu. Nah, kalau tempatnya berarti nanti bertempat di KPP ya? Iya. Mm. KPP. Kalau dari relawan pajak dari Tax Center IAIN sendiri itu ada berapa orang kalau boleh tahu? Dari relawan dari Tax Center IAIN Kudus untuk mencalonkan sebagai relawan pajak kemarin itu sekitar 4 orang ya, Kak ya? Iya, 4 orang dari Tax Center. Oh, 4 orang dari Tax Center, tapi yang dari IAIN Banyak. banyak ya? Iya, banyak. Itu nanti dibuang kemana aja tuh relawannya? Nggak dibuang sih, Kak, Oh, ditempatkan. ya. Iya, nggak dibuang, tapi ditempatkan. Iya, ditempatkan. Ditempatkan sesuai domisili. Nanti kalau misalkan emang dia awalnya kan saat pendaftaran kita menanyakan kepada calon relawan yang mau mendaftar mau ditempatkan di mana gitu. Kasih 2 pilihan. 2 pilihan ini mau di KPP Kudus atau KPP Pati atau KPP Kudus KPP Rembang. Nanti setelah interview ditentukanlah oleh dosen. Oh, Iya. ditentukan oleh dosennya ya setelah Iya. interview. Tapi biasanya penempatannya tuh di KPP mana aja? Penempatannya ada di KPP Kudus, Hmm? Jepara, Pati, sama Rembang. Oh, di Kudus, Jepara, Pati, dan juga Rembang. Itu sesuai domisili relawannya, seperti itu ya? Iya. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Kurnia, motivasi ikut relawan pajak itu buat apa sih? Mungkin bisa diceritakan. Kalau motivasinya sendiri sih lebih ke menambah pengalaman ya, menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan tentang perpajakan juga, dan juga bisa berinteraksi dengan pegawai-pegawai sana. Dan pastinya juga pengen jadi pegawai pajak. Oh iya, pengen jadi pegawai pajak ya. Apalagi kan kalau udah jadi relawan itu kan interaksi dengan pegawai-pegawai pajak kan banyak ya. Mungkin bisa nambah channel gitu, relasi baru. Oke, sangat menarik. Nah, kalau jadi relawan itu kegiatannya ngapain aja biasanya, Kak? Karena kita lebih ke memfokuskan itu ya pelaporan SPT. Pelaporan SPT. Soalnya kan pada bulan Februari sama Maret itu emang wajib pajak sama badan jatah untuk melapor SPT tahunan. Oh gitu. Yeah. Biasanya yang melapor itu kan badan maupun orang pribadi. Nah itu kira-kira berapa sih yang dilayani dalam sehari itu? Kemarin masih sedikit. Pegawainya sana bilang itu yang nanti bulan Maret itu udah mulai padat. Oh gitu ya. Jadi puncaknya itu di bulan Maret. Yeah. Nah sebelum menjadi relawan kan pasti ada kayak pembekalan gak sih? Karena kan sebagai relawan berinteraksi langsung ya dengan wajib pajak. Itu pembekalannya kayak gimana? Pembekalannya itu dilaksanakan pengumuman. Dilaksanakan di IAIN sendiri. Itu dari KPP Pratama Kudus didatangkan langsung. Itu dikasih bagaimana pelatihan cara pengisian laporan SPT-nya mana. Yang wajib pajak pribadi sama badan itu dikasih tahu semua caranya itu gimana. Oke, jadi ada pembekalan tentang cara mengisi SPT. Terus selain mengisi SPT apa lagi? Selain mengisi SPT juga kita diberi pembekalan bagaimana sih menghadapi wajib pajak itu.
kadang kan ada wajib pajak yang Yang rese. nego-nego Oh, ya, iya. rese juga kan. Nah itu dikasih pembekalan cara-caranya tuh bagaimana. Oh ya, lebih ke cara berkomunikasi Iya, gitu ya iya. kepada wajib pajak. Nah, selama kegiatan ini ada cerita nggak sih dalam menghadapi wajib pajak gitu? Mungkin ada wajib pajak yang gimana gitu? Belum sih, cuma yang interaktif aja, wajib pajaknya nanya-nanya dari mana Mbak, Gitu ya. ya magangnya berapa bulan Mbak. Oke, jadi selama ikut relawan pajak ini udah merasakan manfaat apa aja? Ya lumayan banyak ya, bisa kenal-kenal orang pajak yang notabene hebat-hebat gitu kan. Juga menghadapi wajib pajak yang kita nggak tahu orangnya yang seperti apa, kita juga melatih mental kita. Terus juga kita laporan SPT juga, kita yang dulunya belum gimana sih nggak tahu kan cara-caranya. Nah kita sekarang dihadapkan langsung, kita membantu orang pribadi. Oke, sangat banyak ya manfaatnya dari relawan pajak ini. Kalau relawan pajak ini tuh dibukanya tuh hanya untuk ketika tahun-tahun melaporkan pajak atau dibuka terus? Untuk pembukaan relawan pajak ya Kak Iya. ya, seleksi relawan pajak diadakan tiap tahun dari Kanwil DJP Jateng 1 di Semarang. Jadi ini itu program rutinan ya, Iya. program rutinan dalam tahunan gitu. Jadi Oh, pasti gitu. ada karena pasti kan keteteran. Sedangkan wajib pajak itu banyak dan pegawai pajak pun nggak setara sama Iya. wajib pajaknya gitu. Jadi Oke. minta bantuan mahasiswa Tech Center untuk menyeleksi relawan pajak gitu. Oke, jadi pembukaannya tuh tiap tahun pasti ada ya Iya, untuk tiap tahun membantu pasti ada. KPP itu dalam menangani wajib pajak. Iya. Berarti Tax Center sendiri udah bekerja sama dengan KPP ya? Ya, sudah bekerja sama KPP, sudah bekerja sama dengan kantor wilayah DJP Jateng 1 dan itu alhamdulillah sampai sekarang. Berarti tiap tahun dari Tax Center juga mengirimkan gitu ya relawan pajak. Iya. Oke, sangat menarik. Nah, hambatannya apa aja sih selama jadi relawan pajak? Belum terasa ya, Belum soalnya baru 1 hari kemarin. Mungkin kalau udah 1 bulan nanti baru terasa hambatan-hambatannya. Oke, karena baru 1 hari ya. Iya. Sangat menarik. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran untuk membayar pajak. Untuk masyarakat bisa lebih sadar ya untuk membayar pajak, soalnya kan pajak sendiri kan kembali ke kita sendiri untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Jadi ya pun sifatnya pajak itu kan juga memaksa, jadi kita harus wajib membayar. Mau nggak mau harus membayar pajak. Ya, Gitu, karena kan manfaatnya juga secara tidak langsung nanti bakal imbasnya ke ke kita. kita sendiri. Iya. Oke, sangat menarik sekali ya berbicara tentang relawan pajak. Jadi relawan pajak ini merupakan salah satu program dari DJP untuk menjadikan mahasiswa ataupun non mahasiswa untuk mengajak masyarakat dan juga sadar diri tentang pentingnya membayar pajak, seperti itu ya. Oke, mungkin kita cukupkan aja ya podcast kali ini. Terima kasih kepada Kak Syifa dan juga Kak Kurnia kembali, udah Kak. menyempatkan waktunya ke ISK Podcast. Dan jangan lupa tetap ikuti episode-episode selanjutnya di ISK Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.